Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Menjelang libur mudik semakin dekat, Korlantas dan Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan melakukan atau merencanakan suatu rekayasa untuk menghindari kemacetan pada saat mudik maupun arus balik. Korps Lalu Lintas Polri akan menerapkan skema satu arah dan sistem ganjil genap di jalur tol saat arus mudik Lebaran 2022. Kebijakan kontraflow juga rencananya akan diberlakukan untuk mencegah penumpukan hingga kendaraan tetap bisa bergerak dan tidak terjebak kemacetan parah di ruas tol. Skema ini akan mulai diterapkan pada 28 April 2022 mulai pukul 17.24 WIB, sementara di tanggal 29 dan 30 April serta 1 Mei skema one way dan ganjil genap diterapkan pada pukul 7.24 WIB mulai dari KM 47 tol Jakarta Cikampek sampai KM 414 gerbang tol Kalikangkung. Sedangkan saat arus balik 6 Mei 2022 aturan one way dan ganjil genap diterapkan pukul 14 sampai 24 WIB. Sementara di tanggal 7 dan 8 Mei 2022 aturan diberlakukan mulai pukul 14.24 mulai dari gerbang tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang tol Halim. Itu rekayasa yang rencananya akan dilakukan oleh Mabes Polri dan Kementerian Perhubungan. Dalam hari ini Wakapolri pun memberikan jumpa pers berikut pernyataannya. Yang pertama itu ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap, bahkan juga kita menyiapkan jalur-jalur alternatif dari jalur-jalur utama, kemudian juga buka tutup di rest area. Nah, kalau itu nanti umpamanya kontraflow itu tidak bisa mengatasi itu kita akan melakukan dengan one way. Jadi kalau tidak nanti kita dengan ganjil genap, tapi ini melalui diskresi, kita lihat situasinya. Dari Kementerian Perhubungan dalam hari ini adalah Dirjen Perhubungan Darat pun memberikan pernyataan sebagai berikut. Nanti menyangkut masalah ganjil genap dan juga one way itu akan dilaksanakan secara bersamaan. Kenapa demikian? Karena potensi perjalanan masyarakat dengan menggunakan kendaraan, baik mobil pribadi, kemudian bus dan juga termasuk sepeda motor, tapi kalau sepeda motor jalan nasional ya, itu cukup tinggi sekali. Dengan demikian, kami bersama Korlantas Polri memandang perlu ada manajemen prioritas di jalan tol terutama. Jadi libur Lebaran tahun ini diprediksi akan sangat boom atau meledak ya. Arus mudik diperkirakan sampai 80 juta yang akan melaksanakan perjalanan kembali ke daerah atau ke kampung halamannya masing-masing. Untuk jalur darat khususnya adalah dari jalur Jawa atau tol Jawa ini, dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas melakukan rekayasa baik pada saat pelaksanaan mudik atau kembali ke daerah maupun arus baliknya atau kembali ke Jakarta. Hari ini menghindari terjadinya stuck atau macet yang parah di tol karena pulangnya akan secara bersamaan. Nah, diberlakukan one way dan ganjil genap. Kalau memang skema ini diberlakukan, sebenarnya memang akan sangat membantu dalam mengantisipasi terjadinya stuck atau macet yang berlebihan di ruas tol. Meskipun ada jalur alternatif yaitu jalan pantura atau jalan arteri, kemungkinan besar hanya akan dilakukan atau dilewati oleh pengendara sepeda motor karena kebanyakan orang yang menggunakan mobil atau kendaraan roda 4 akan melakukan perjalanannya melalui jalan tol. Atau kalau mungkin Sobat Kopastus yang akan melaksanakan perjalanan lewat darat mungkin secara bisa lewat jalan arteri atau di luar tol, mungkin untuk mengingat atau mengenang atau mengenal lah jalur pantura ya. Nah, kalau sebelum jalan tol antara Jakarta sampai Surabaya itu, jadi kita kalau
pulang mudik lebaran itu biasanya lewat jalan Pantura. Di situ berbarengan dengan para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Plus minus dari perjalanan di arteri atau di luar tol ini yaitu positifnya bahwa setiap saat kalaupun kita ngantuk kita bisa stop atau istirahat dimanapun kita inginkan, dan kita mungkin bisa istirahat, kemudian setelah ngantuknya lelah kita melanjutkan perjalanan lagi. Minusnya yaitu tentunya akan berbarengan dengan pemudik yang menggunakan jalur sepeda motor atau perjalanan bersepeda motor. Ini memang resiko tinggi juga ya, karena pemotor ini mungkin karena bebarengan dan jumlahnya banyak, mereka bukan hanya menggunakan jalur-jalur kiri saja, tapi sudah menggunakan jalur tengah dan sebagainya. Mungkin jalan raya di Pantura non tol ini akan dipenuhi oleh sepeda motor, sedangkan di tol tentu positifnya tanpa hambatan ya. Jadi tanpa ada sepeda motor, kemudian bisa terus jalan, tapi minusnya bahwa kalau kita lelah capek kita tidak bisa sewaktu-waktu atau sesaat atau seketika itu berhenti, karena larangan untuk berhenti atau istirahat di tengah jalan tol. Kita harus punya tandem atau cadangan driver sampai di rest area terdekat gitu. Itu minusnya. Yang perlu diingat bahwa pada saat perjalanan tol itu e-tol kita atau e-money kita harus full ya. Kalau ke Semarang mungkin sekitar 400 sekian, 500 hampir, kalau sampai Surabaya ditambah 300 sekian, mungkin 700-800an ribu tolnya. Itu tahun ini kita juga patut atau wajib mengetahui jadwal tadi, jadwal kapan one way, kapan ganjil genap itu dilaksanakan, sehingga pada saat perjalanan di tol juga akan lebih lancar. Itu pesan saya. Nah, ITLE ini juga perlu cermati oleh kita ya, waspadai Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang secara elektronik ya. Jangan sampai pulang kembali ke tol ada surat pertanyaan atau pemberitahuan atau klarifikasi dari lantas atau kepolisian mengenai tindakan kita penyelewengan atau penyalahgunaan atau tindakan pelanggaran kita di jalan tol. Itu saja. Selamat melaksanakan perjalanan mudik bagi sobat Kopastus yang akan melaksanakan perjalanan mudik tahun ini. Persiapkan baik fisik, mental, yang terutama adalah sisi finansial atau keuangan ya. Itu menurut pendapat saya. Silakan sobat Kopastus yang akan memberikan komen, saran atau kritikan mengenai konten ini, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.